Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kembali lagi di mata kuliah web programming. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai instalasi CodeIgniter dan juga mengerjakan contoh satu, yaitu menampilkan biodata. Nah, pertama, kita bahas dulu terkait dengan pengenalan CodeIgniter atau CI. Nah, jadi pada materi hari ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami materi dasar yang diperlukan sebelum mempelajari framework CodeIgniter, yaitu bagaimana cara melakukan installing ataupun penginstalan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan untuk dapat bekerja dengan CodeIgniter seperti PHP, kemudian web server, kemudian database server, dan juga framework CI itu sendiri. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat memahami pola desain atau arsitektur dari model view dan controller atau MVC yang merupakan syarat mutlak dalam proses pengembangan aplikasi menggunakan CodeIgniter. Nah, sebelum masuk ke materi, ada beberapa tools yang harus dipersiapkan, ya. Yang pertama itu adalah web server, yaitu kita menggunakan SAM dengan versi PHP 5.6 atau yang terbaru. Jadi minimal adalah versi 5.6 atau yang lebih baru itu lebih bagus. Kemudian ada CodeIgniter, yaitu di sini kita gunakan yang versi 3. Lalu ada text editor, ya, bisa menggunakan Adobe Dreamweaver, kemudian ada VS Code, ya, Visual Studio Code atau Sublime Text, ada Atom, ya bebas, jadi silahkan dipilih salah satu. Kemudian ada web browser yang digunakan untuk nanti melihat hasil dari web yang akan kita buat. Bisa menggunakan Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari, dan lain sebagainya. Nah, untuk sebelum masuk ke pengenalan framework, ya, untuk linknya, pertama tadi kita harus install dulu SAM, ya, sebagai web server kita. Bisa di searching, ya, di Google, exam, kemudian pilih yang download SAM. Nah, nanti diarahkan di sini untuk Windows, ya. Di sini ada versi 7.3.30. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan sistem dari Windows-nya. Nah, di sini juga ada keterangannya. Ada yang PHP 7, kemudian ada yang PHP 8. Ya, kalau sudah misalkan saya mau yang versi ini, ya, 8.0.10. Ini bisa diklik download. Nah, kemudian nanti dia secara otomatis akan mendownload si aplikasinya. Nanti aplikasi ini kalau sudah selesai bisa diinstal di dalam perangkat kita. Kemudian yang berikutnya adalah frameworknya itu sendiri, yaitu CI. Nah, ini bisa diklik download. Kemudian di sini ada versi 4, ya, CodeIgniter 4 dan CodeIgniter 3. Di sini kita gunakan yang versi 3. Ini bisa klik download. Kemudian nanti akan melakukan proses download, ya. Nah, itu tadi adalah proses untuk bahan-bahan ataupun tools yang nanti akan kita gunakan. Baik, yang pertama adalah framework. Web Application Framework atau sering disebut juga dengan Web Framework adalah suatu kumpulan kode yang berupa pustaka atau library dan juga tools yang dipadukan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kerangka kerja atau framework yang digunakan untuk memudahkan dan juga mempercepat dalam proses pembuatan ataupun pengembangan sebuah aplikasi website. Ada beberapa contoh framework, ya, khususnya adalah framework web untuk PHP yang bisa kita gunakan sebetulnya, ya. Ada CodeIgniter, Yi, kemudian Slim, Zen, Laravel, Symfony, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa framework PHP yang dapat kita gunakan.
Nah, tetapi yang akan kita pelajari pada materi web kali ini yaitu CodeIgniter atau CI. Nah, sebagian besar dari framework ini sudah mengimplementasi yaitu konsep MVC atau model view controller, di mana bagian ini memisahkan antara proses bisnis ya dengan bagian kode untuk keperluan presentasi. Nah, jadi antara proses bisnis dan juga tampilan itu nanti akan dipisahkan ya. Yaitu untuk proses bisnis biasanya dimasukkan ke dalam model ya, nanti kaitannya dengan database. Sedangkan untuk tampilan atau views itu ada di view. Kemudian nanti untuk menghubungkan antara model dan views itu ada yang namanya controller sebagai penghubung antara model dan juga views. Nah, ini konsep daripada MVC. Kemudian sedikit di sini ada penjelasan terkait framework CodeIgniter. Jadi CodeIgniter ini adalah sebuah framework web untuk bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Rick Ellis pada tahun 2006. Kemudian ada instalasi software. Ya, jadi di sini kita akan coba instalasi softwarenya. Tadi yang pertama kita butuh web server ya. Tadi sudah diperlihatkan juga bagaimana cara mendownload web servernya. Di sini kita menggunakan SAM. Kemudian yang kedua adalah text editor, yaitu kita menggunakan bisa Notepad, kemudian Notepad++, Sublime Text, Atom, dan lain sebagainya. Kemudian ada frameworknya itu sendiri yaitu CodeIgniter. Tadi juga sudah diperlihatkan bagaimana untuk mendownloadnya. Kemudian yang terakhir adalah web browser. Baik, nah di sini ada langkah-langkah dalam penginstalan CodeIgniter. Sebetulnya tidak terlalu rumit ya untuk CodeIgniter. Yang pertama tadi kita sudah download dari webnya, kemudian setelah di-download, nanti dia hasil downloadnya adalah berupa file zip ya, nanti bisa diekstrak. Nah, nanti folder tersebut hasil dari ekstraknya itu bisa dipindahkan ke dalam folder exam ya, ke exam htdocs. Jadi kalau kita sudah menginstal web server ya exam tadi, nanti secara otomatis akan ada folder SAM, kemudian ada folder htdocs. Nah, nanti si folder CodeIgniter-nya itu bisa disimpan di dalam folder htdocs. Kemudian nanti untuk foldernya bisa kita ubah sesuai dengan nama project yang akan kita buat. Contohnya misalkan di sini ada rental mobil. Kemudian kalau sudah dikopikan ya foldernya ke dalam htdocs setelah diganti namanya, kita coba tampilkan halaman awal dari CodeIgniter-nya. Oke. Di sini tadi saya asumsikan sudah di-download ya untuk CodeIgniter-nya. Baik, di sini saya sudah punya file daripada CodeIgniter-nya ya masih berupa zip. Ini bisa kita ekstrak. Kemudian nanti hasilnya berupa folder ya. Kita cek di atas. Nah, ini dia foldernya. Ini bisa kita rename sesuai dengan project kita. Misalkan saya ganti menjadi web underscore programming seperti ini ya. Nah, ini nama foldernya. Kita enter. Kemudian saya coba buka. Nah, di sini nanti ada 3 folder, ada application, system, dan user guide. Nah, kita fokus di yang application, di mana nanti di sini akan ada banyak sekali folder ya. Tetapi di sini kita fokus di model ya, nanti model, kemudian views, dan juga controllers. Nah, di sini kita sudah selesai melakukan instalasi untuk framework CodeIgniter-nya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menampilkan halaman indeks daripada CodeIgniter ini? Nah, yang pertama pastikan examnya sudah di start ya. Examnya sudah di start di bagian Apache karena kita belum menggunakan MySQL atau database. Tapi kalau mau di
start untuk Apache MySQL juga tidak masalah. Ya, pastikan di start dulu. Nah, untuk default dari Apache atau web servernya itu defaultnya adalah 80. Tetapi karena di sini saya ada sedikit ya yang harus saya edit, makanya di sini nanti ketika saya panggil ya, untuk memanggilnya itu adalah localhost slash kemudian nama foldernya, misalkan web underscore programming ya, seperti yang tadi. Nah, secara default harusnya seperti ini ya, seperti ini. Tapi karena tadi port saya ada yang diganti ya di sini, makanya saya harus tambahkan setelah localhost di sini *2 8080. Jadi kalau masih belum diganti ya default daripada examnya itu, jadi tidak perlu kita tuliskan 8080 ya. Jadi cukup seperti ini lalu di enter. Nah, kalau saya harus tambahkan *2 8080 agar bisa diakses di portnya. Saya enter. Nah, ini tampilan awal dari Index Code Igniter. Muncul tampilan Welcome to Code Igniter. Nah, ini adalah tampilan awal ya indeks kita yaitu web programming. Nah, ini adalah masih defaultnya dari CI ya. Nah, di sini ada sedikit penjelasan ya. Di sini jika kita ingin melihat ya, mengedit daripada file ini, kita bisa lihat di application, kemudian folder views, kemudian folder welcome message.php. Nah, sekarang kita coba buka text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Ya, kemudian kita coba tarik ya foldernya ini yang web programming. Saya drag pindahkan ke dalam Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini saya don't save. Nah, ini kita sudah ada di directory ataupun folder project kita yaitu web programming ya, bisa dilihat di sini. Nah, tadi untuk melihat file index ya yang ini kita harus masuk ke dalam application, kemudian views, kemudian ada yang namanya welcome underscore message.php. Kalau kita double klik, nah kita bisa lihat di sini. Ini adalah file HTML tadi yang menampilkan welcome to Code Igniter. Ya, saya hilangkan dulu sidebarnya. Nah, ini adalah file HTML yang nantinya akan menampilkan halaman indeks tadi, ya, halaman yang ini. Jadi filenya adalah yang tadi. Nah, ini misalkan kita coba edit ya, misalkan untuk kontennya. Nah, ini welcome to Code Igniter, misalkan saya ganti menjadi welcome to Universitas Nusa Mandiri, misalkan seperti ini ya. Kita coba save, kemudian kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, ini seharusnya berubah ya. Kita refresh. Nah, ini sudah berubah. Nah, berarti betul ya. Halaman yang tadi kita edit itu indeks daripada si Code Igniter-nya. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa tampil halaman indeks ini? Ya, bagaimana prosesnya sehingga bisa tampil halaman indeks, sedangkan kita hanya menuliskan localhost, kemudian nama project kita atau nama folder kita di htdocs-nya. Nah, di sini kalau kita lihat prosesnya, jadi kita kembali ke sidebar. Di bagian application ada yang namanya config, ya kita lihat ke config. Kemudian ada yang namanya file routes.php, ya. Ini ada routes.php. Kita buka. Nah, ini adalah file routes.php di mana routes ini digunakan untuk mengatur rute ya. Jadi ketika kita mengetikkan sesuatu di URL, nah nanti akan diarahkan ke sini untuk mengatur halaman apa yang akan ditampilkan nantinya. Nah, secara default
ya. Ketika kita hanya menuliskan localhost, kemudian slash project kita yaitu web programming, tanpa memberikan eh, parameter lagi setelahnya, maka secara otomatis atau secara default, controller yang akan dipanggil adalah controller yang bernama welcome. Ya, jadi karena ini menggunakan konsep MVC, jadi ketika ada routes itu akan mengarah ke controller. Di sini ke welcome. Ya, jadi kalau kita lihat di sidebarnya ya, di bagian controller itu nanti ada yang namanya welcome.php. Nah, ini adalah controllernya. Jadi ketika kita menghentikan tadi localhost slash web programming tanpa memberikan parameter, maka default controllernya adalah ke dalam welcome, controller welcome. Maka akan dipanggil yaitu controller welcome ini. Ya, kalau kita cek di sini controller welcome, di sini ada satu buah function yaitu index. Ya, index ini akan dijalankan secara otomatis, di mana di sini dia meload view yang bernama welcome message. Nah, kalau kita ingat lagi bahwa welcome message-nya adalah tampilan indeks yang tadi ya, yang sudah pernah kita edit, yang ini. Jadi, mekanismenya kita ketikkan URL-nya di sini localhost slash web programming. Karena tidak ada parameter, secara otomatis dia masuk ke default controller. Di sini default controllernya masuk ke dalam welcome. Ya, controller welcome. Di dalam controller welcome ada satu buah function yaitu index yang meload sebuah view yang bernama welcome_message. Maka tampillah view yang ada di dalam halaman welcome message. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau buat default controllernya awalnya kan ke dalam welcome. Misalkan kita mau defaultnya ke dalam controller yang lain. Nah, itu kita bisa tinggal buat saja ya. Kita copy dari yang welcome. Ini kita matikan sebagai komentar. Misalkan saya mau buat satu buah controller namanya contoh. Seperti ini ya. Kemudian kita save. Saya kembali ke browser. Saya refresh. Nah, dia error. Page not found. Kenapa? Karena ketika saya menuliskan localhost slash web programming, defaultnya ke dalam controller contoh. Sedangkan di sini, di controller itu belum ada yang namanya controller contoh.php. Nah, bagaimana kalau kita coba buat dulu? Ya, kita duplikat dulu aja dari yang welcome. Ya, saya ganti namanya menjadi contoh. Ya, sesuai dengan yang ada di default controllernya. Contoh ya, untuk nama controllernya dengan huruf awalnya itu kapital, C-nya huruf kapital, contoh, titik, PHP. Kemudian kita enter. Kemudian ini kita ganti kelasnya ya, karena kita bukan kelas welcome, tapi kelas contoh. Sama dengan nama filenya. Kelas contoh, extend CI controller. Kemudian ini fungsinya kita biarkan dulu ke index dan ke view message ya, welcome message. Kita coba save. Nah, ini kan page not found ya. Nah, ini ketika kita refresh seharusnya dia muncul halaman tadi, yaitu welcome to Universitas Nusa Mandiri ya. Kita coba refresh. Nah, muncul ya. Berarti kita sudah berhasil membuat controller baru, yaitu contoh, dengan function index yang view-nya masih sama, yaitu welcome message. Nah, ini bisa kita buat misalkan function baru ya. Misalkan kita buat public function, misalkan coba seperti ini. Nah, di sini kita coba tampilkan teks dulu aja ya. Echo misalkan ini adalah contoh dari function, misalkan seperti ini ya.
kemudian titik koma. Jadi yang akan tampil hanya teks seperti ini aja, bukan sebuah view. Kita coba save. Oke, di sini kita sudah berhasil membuat satu buah function ya, yaitu coba. Nah, bagaimana kalau kita mau eh, memanggil function ini? Ya, kita kembali ke browser. Nah, ini secara default seperti ini, localhost slash web programming. Nah, kalau kita langsung tambahkan misalkan coba, nah ini error ya. Nah, karena di sini tuh kita harus memanggil nama controllernya dulu ya. Kita panggil nama controllernya yaitu contoh ya. Tadi kita buat controllernya contoh, kemudian slash nama functionnya yaitu coba. Nah, ini juga harusnya masih belum bisa kepanggil ya. Kita coba enter. Nah, ini juga masih belum bisa kepanggil. Kenapa? Karena seharusnya secara default ya, di sini setelah nama project kita, setelah web programming ini kita tambahkan index.php. Nah, jadi harus kita tambahkan dulu index.php. Nah, tapi nanti untuk kedepannya kita akan hilangkan ya index.php ini agar nanti kita bisa langsung ke dalam controller dan functionnya. Jadi kita seperti ini dulu. Kita enter. Nah, muncul ya. Ini adalah contoh dari function. Jadi teks yang kita simpan di dalam function coba ini bisa kita panggil dengan localhost slash web programming slash index.php slash contoh slash coba. Nah, seperti ini. Nanti kedepannya kita hapus index.php-nya. Baik, ini kita sudah instalasi CodeIgniter sampai dengan menampilkan halaman welcome ya tadi. Kemudian di sini adalah struktur folder CodeIgniter. Ya, tadi sudah dibahas juga. Jadi di dalam folder CodeIgniter ada 3 folder utama yaitu application, system, dan user guide. Untuk folder application berguna sebagai tempat untuk mendevelop aplikasi. Kemudian folder system itu biasanya berisi library ataupun kumpulan fungsi-fungsi. Kemudian untuk user guide itu berisi buku panduan ataupun dokumentasi dari CodeIgniter. Nah, kemudian di sini sudah kita bahas juga untuk folder application config, kemudian routes ya. Di situ ada default controller yaitu welcome, yang mana default controller ini berfungsi ketika user tidak melakukan ataupun memasukkan apapun pada URL. Maka secara otomatis akan mencari controller dengan nama welcome ya, yang tadi. Yang di routes ya. Sebelumnya kan ini seperti ini ya. Jadi ketika user di web browser tidak mengetikkan apa-apa, hanya seperti ini, maka secara otomatis akan memanggil controller yang bernama welcome. Di mana di dalam welcome tadi ada function index yang mengarah ke view welcome message. Seperti itu. Nah, berikutnya ada controller welcome. Ini juga sudah dibahas. Ada di dalam folder application, kemudian controllers. Di dalamnya ada file index atau fungsi index yang meload ke bagian view yang bernama welcome message. Kemudian halaman views juga sudah dibahas, ya ada di application views. Nanti ada file yang bernama welcome underscore message. Nah, sebelumnya nanti bisa kita buat juga views baru di bagian application views untuk menampilkan halaman yang lain seperti itu. Kemudian ada contoh satu yaitu menampilkan biodata menggunakan CodeIgniter. Ya, ini ada di dalam modul halaman 7. Kalau kita buka modul halaman 7 seperti ini ya. Nah, di sini ada satu buah function atau satu buah controller ya. Tadi kita sudah coba buat juga. Nama controllernya adalah contoh 1.php. Kemudian kita buat kelasnya. Kemudian kita buat satu buah function yaitu index yang di dalamnya ada echo ya. Di sini menampilkan teks. Perkenalkan, nama saya. Kemudian ini biodata singkat, sederhana sekali. Hampir sama dengan yang tadi kita buat ya. Kita sudah buat juga contoh
Hanya di sini kita dengan menggunakan function yang baru, yaitu function coba. Jadi bukan menggunakan function index. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada tugas 2. Mahasiswa mengerjakan materi yang ada pada pertemuan 3. Jadi silahkan dicek di pertemuan ketiga, yaitu tentang contoh 1, yaitu mengerjakan contoh 1, contoh 2, dan 3, serta menghilangkan indeks titik PHP. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit terkait indeks titik PHP ini, bagaimana cara menghilangkannya. Jadi silakan dicek di pertemuan 3 dan juga dikerjakan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan demokan dan kita bahas terkait dengan tugas yang ini. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.